Damn. Jadi untuk yang pertama tentukan A hasil pemetaan dari persegi A dengan nilai 0, B 1, C 1 ditambah I, dan D I. Di bawah pemetaan B sama dengan 2IZ ditambah I. B, gambarkan persegi ABC di bidang Z dan pemetaannya di bidang B. Untuk menyelesaikan soal nomor 1, yaitu penyelesaian setiap pada bidang A sama dengan 0, maka untuk W sama dengan 2IZ ditambah I, maka A aksen sama dengan 2I, Z nya kita ganti dengan 0, Z tambah 0, maka A aksen menjadi 2I kali 0, 0 ditambah I, hasilnya A aksen menjadi I. Lalu yang untuk B sama dengan 1, B aksen sama dengan 2IZ ditambah I sama dengan 2I dikali 1 ditambah I, maka hasilnya 2I ditambah I, maka hasilnya jadi 3I. Untuk yang C sama dengan 1 ditambah I, maka C aksen menjadi 2IZ ditambah I sama dengan 2I dikali Z, Z-nya diganti menjadi 1 ditambah I ditambah I, maka 2I kali 1 2I ditambah 2I kali I, maka hasilnya 2I kuadrat ditambah dengan I. 2I ditambah I hasilnya jadi 3I ditambah 2I kuadrat. I kuadrat itu hasilnya min 1, maka 2 dikali min 1 hasilnya menjadi 3I minus 2. Lalu untuk yang D sama dengan I, maka D aksen menjadi 2IZ ditambah I, maka D aksen menjadi 2I kali I ditambah I, maka hasilnya 2I kali I, 2I kuadrat ditambah I. 2I kuadrat tadi min 1 ditambah dengan I, maka hasilnya 2 dikali min 1 min 2 plus I. Ini untuk yang A. Maka kita dapatkan untuk yang B, di bawah pemetaan di bidang W, di bidang Z, X, A sama dengan 0. A sama dengan 0, berarti di sini titik A, yaitu A sama dengan 0. B sama dengan 1, berarti ini X, Y, 0,0, X-nya 1, Y-nya 0, X-nya 1, Y-nya 0, maka terletak di sini. Lalu untuk C, 1 ditambah I, maka ini X, ini Y. X-nya 1, Y-nya 1, I, 2I, 3I, 1 ke 1 I, berarti terletak di sini. Ini tadi, ini titik B, ini titik C. Lalu untuk D yaitu I, berarti ini X, Y, X-nya 0, Y-nya I, terletak di sini. Ini titik D. Ini persegi untuk di bidang Z. Di bidang Z. Maka untuk di bidang Y
di pemetaan bidang W, A aksen didapatkan hasilnya I. Maka I terletak di sini. Ini titik A aksen. Lalu untuk bidang B aksen terletak di 3I. 2I, 3I. Maka ini B aksen. Untuk C aksen kita dapatkan hasil yaitu 3I minus 2. 3I minus 2. Minus 1 minus 2. Maka terletak di sini. Ini titik C aksen. Untuk yang D aksen kita mendapatkan hasil yaitu minus 2 ditambah I. Minus 2 ditambah I. Maka di sini. Ini titik D aksen. Maka ini bentuk persegi yang terletak di bidang W. Itulah untuk yang soal nomor 2, yaitu tentukan A hasil pemetaan dari persegi ABCD di mana A sama dengan 0, B sama dengan min 1, C sama dengan 1, min I, dan D sama dengan 1. Di bawah fungsi linear W sama dengan 2IZ ditambah 2 min I. B. Gambarkan persegi ABCD di bidang Z dan pemetaannya di bidang W. Untuk penyelesaiannya sama dengan yang nomor 1. Penyelesaian A sama dengan 0. Maka A aksen sama dengan 2IZ ditambah 2 min I. Maka A aksen sama dengan 2I, Z-nya kita ganti dengan 0 ditambah 2 min I. A aksen sama dengan 2I kali 0 itu 0 ditambah 2 min I. Maka hasilnya jadi 2 min I. Lalu untuk yang B sama dengan min I. Maka B aksen sama dengan 2IZ ditambah 2 min I. Maka B aksen sama dengan 2I, Z-nya kita ganti menjadi min I ditambah 2 min I. Maka kita dapatkan B aksen sama dengan 2I kali min I itu min 2I kuadrat ditambah 2 min I. Maka B aksen sama dengan min 2I kuadrat itu hasilnya minus 1 ditambah 2 min I. Maka B aksen sama dengan min 2 dikali min 1 itu 2 ditambah 2 ditambah 2 minus 1 minus I. Maka B aksen sama dengan 4 min I. Lalu untuk yang C sama dengan 1 min I. Maka C aksen sama dengan 2IZ ditambah dengan 2 min I. Maka C aksen sama dengan 2I. Z-nya kita ganti jadi 1 min I ditambah 2 min I. Maka C aksen sama dengan 2I kali 1 2I. 2I dikali min 1 itu min 2I kuadrat ditambah dengan 2 dikurang dengan 1 dikurang dengan I. Maka C aksen sama dengan 2I dikurang I itu I dikurang 2 I kuadrat itu minus 1 ditambah dengan 2. Maka C aksen sama dengan I min 2 dikali min 1 itu 2 plus 2 ditambah 2. Maka C aksen
didapatkan hasilnya I plus 4 atau C aksen sama dengan 4 plus I. Lalu untuk yang D sama dengan 1, maka D aksen sama dengan 2IZ ditambah dengan 2 min I sama dengan D aksen sama dengan 2I dikali Z-nya kita ganti dengan 1 ditambah 2 min I, maka D aksen sama dengan 2I kali 1 2I ditambah 2 min I. D aksen sama dengan 2I ditambah 2I dikurang I itu I ditambah dengan 2, atau D aksen sama dengan 2 ditambah I. Lalu untuk yang B, untuk pemetaannya, untuk di bidang Z, di bidang Z tadi A-nya sama dengan 0, berarti di sini titik A, lalu B-nya sama dengan min I, maka ini merupakan titik A, ini titik B, lalu C-nya 1 min I, berarti 1 min I, maka di sini titik C. Lalu untuk titik D sama dengan 1, di sini merupakan titik D, maka perseginya di sini. Lalu untuk yang di bidang W, maka kita dapatkan hasil A aksennya tadi kita dapatkan hasilnya 2 min I. 1 2 3 2 min I minus I minus 2I minus 3I. Ini I, ini 2I, 3I, ini 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 4I. Kita dapatkan A aksennya tadi sama dengan 2 min I. 2 min I, maka terletak di sini titik A aksen. Untuk titik B aksen kita dapatkan 4 min I. 4 min I. Di sini merupakan titik B aksen. Lalu untuk C aksen kita dapatkan hasilnya 4 plus I. 4 plus I. Ini merupakan titik C aksen. Untuk titik D aksen kita dapatkan 2 plus 1. 2 plus I, 2 plus I. Maka di sini merupakan titik D aksen. Maka kita dapatkan perseginya di sini. Ini adalah hasil jawaban dari nomor 2. Oke, untuk yang nomor 3 yaitu soalnya carilah bayangan dari sektor ARZ besar dari 0, kecil dari pi per 2 di bawah W sama dengan Z kuadrat. Maka penyelesaiannya
penyelesaian kita dapatkan W itu sama dengan Z per N. Maka kita dapatkan N-nya itu sama dengan N-nya itu kan sama dengan ini, pangkatnya itu kan Z pangkat 2, maka N sama dengan 2. Lalu R per theta itu sama dengan Pi per 2. Untuk mutlak Z itu sama dengan R, maka mutlak W sama dengan mutlak Z pangkat N. Maka kita dapatkan mutlak Z-nya tadi kan R, maka R pangkat N atau sama dengan R tadi hasilnya Pi per 2. Pi per 2 pangkat N atau sama dengan Pi per 2 pangkat 2. Lalu untuk Z itu sama dengan N dikali dengan theta. N-nya tadi itu kan hasilnya 2. Lalu theta-nya itu Pi per 2. Maka ini kita coret, kita dapatkan hasilnya sama dengan Pi. Pi itu kan nilainya 180 derajat. Lalu untuk inklinasi itu kan rumusnya N dikali dengan A. N-nya tadi kan 2 dikali A atau sama dengan hasilnya 2A. Selanjutnya yaitu untuk nomor 4, soalnya carilah bayangan titik Z sama dengan 0 di bawah pemetaan W sama dengan IZ ditambah 2 per Z ditambah 1. Penyelesaian untuk nomor 4 itu sama dengan nomor 1 dan nomor 2. Jadi diketahui nilai Z tadi sama dengan 0. Lalu dipetakan di W sama dengan IZ ditambah dengan 2 per Z ditambah I. Maka sama dengan I, Z-nya kita ganti dengan 0 ditambah dengan 2 per Z tadi kan diganti dengan 0 ditambah dengan I, maka kita dapatkan hasil I dikali 0 itu 0 ditambah dengan 2 per 0 ditambah I. Lalu kita sederhanakan, yaitu 2 dikali min I dikali min I per min I. Maka kita dapatkan hasil 2 dikali min I 2I per I kali I, yaitu I kuadrat, atau sama dengan 2I per I kuadrat itu minus 1. Jadi kita dapatkan hasilnya yaitu min 2I. Jadi yaitu nomor 5, tunjukkan bahwa interval dari X ke besar sama dengan min 3 Pi per 2, kecil sama dengan min Pi per 2, di mana Y sama dengan 0 ke interval U besar sama dengan min 1, kecil sama dengan 1, di mana V sama dengan 0. Untuk penyelesaian rumus dari sin Z itu sama dengan sin X cos HY plus I cos X sin HY. Ini P. Lalu maka kita dapatkan U itu sama dengan sin X cos HY. Kita cari dulu nilai dari cos HY, yaitu dengan rumus hiperbola cos HY itu sama dengan setengah dari V
eksponensial min Y, atau sama dengan min setengah kali eksponensial pangkat 0 eksponensial pangkat 0, sama dengan setengah dikali eksponensial ini 1 ditambah nilai dari eksponensial 0 itu 1 ditambah 1 hasilnya menjadi setengah ditambah dengan 2. Ini kita coret, maka kita dapatkan hasilnya 1 untuk nilai dari cos HY. Maka untuk nilai U sama dengan sin X dikali dengan 1, itu hasilnya sin X. Lalu untuk yang V sama dengan cos X sin HY. Kita cari dulu nilai dari sin HY. Nilai dari sin HY itu sama menggunakan rumus setengah dikali eksponensial Y. Karena ini sin, maka di sini rumusnya eksponensial Y dikurang eksponensial min Y. Maka kita dapatkan setengah eksponensial 0 dikurang eksponensial 0 sama dengan setengah eksponensial ini nilainya jadi 1 dikurang 1 sama dengan setengah dikali dengan 0 hasilnya 0. Maka kita dapatkan nilai dari sin HY sama dengan 0. Jadi untuk V sama dengan cos X dikali dengan 0 atau sama dengan hasilnya 0. Karena kita sudah menemukan hasil dari U itu sama dengan min sin X dan V-nya sudah sama dengan 0, maka kita cari untuk nilai X sama dengan min 3V per 2, maka U sama dengan sin X atau sin X-nya kita ganti menjadi min 3V per 2. Hasilnya menjadi sin min 3V itu minus 540 dibagi dengan 2. Maka kita dapatkan sin minus 540 dibagi 2 itu minus 270. Maka hasil dari minus 270 itu minus 1. Minus kali minus, maka hasilnya menjadi 1. Lalu untuk X sama dengan min P per 2, yaitu U sama dengan sin X atau sin min P per 2 itu sama dengan sin minus P itu minus 180 per 2 atau sama dengan sin minus 90. Nilai dari sin minus 90 yaitu minus 1. Maka terbukti bahwa nilai dari U itu besar sama dengan minus 1, kecil sama dengan 1, di mana V sama dengan 0. Damn.